Afandi, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam STEM Tunku Diam dari Melabuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, di sini saya diberikan dengan judul menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama adalah kerusakan alam di lingkungan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nasi liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsarahum musyrikin. Shadaqallahu nabi. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu, kebanyakan dari mereka orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penjelasan dari ayat tersebut adalah, yang pertama, Allah menunjukkan dalam ayat ini bahawa telah terjadi kerusakan di bumi, baik darat dan lautan. Allah juga menjelaskan kepada manusia bahawa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena ulahnya manusia tersendiri. Dan yang terakhir adalah, namun demikian, Allah memberi kemungkinan manusia sadar dan kembali ke jalan Allah setelah merasakan sebagian akibat perilaku mereka. Kemudian Allah Maha penerima taubat dari hamba-hambanya yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat selanjutnya menjelaskan adalah perilaku orang munafik terhadap kerusakan alam, yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 205 dan 206. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka Jahannam, dan sungguh Jahannam itu di tempat tinggal yang paling buruk. Penjelasan Quran surah Al-Baqarah ayat 205 sampai 206. Ayat tersebut menegaskan perangai orang-orang munafik, termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Orang-orang munafik mempunyai ciri pandai berkata-kata, ucapan mereka sangat menarik, perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang. Bahkan ego kesombongan mereka bangkit saat dihina, saat diminta partisipasi dalam pelestarian alam. Tetapi dengan alam, mereka menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, tetapi sesungguhnya mereka yang merusak kelestarian alam. Mereka akan mendapat balasan atas perbuatan mereka berupa neraka Jahannam. Selanjutnya, penciptaan alam yang benar terdapat dalam Quran surah Sad ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Penjelasan dari Quran surah Sad ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa Dia menjadikan langit dan bumi dan makhluk apa saja yang berada di antaranya tidaklah sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasinya, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang memancarkan bentuknya berubah-ubah dari malam ke malam, sangat bermanfaat bagi manusia. Begitu juga bumi dengan segala isinya, baik yang tampak di permukaannya ataupun yang tersimpan dalam perutnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia.
Kesemuanya itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan dan kehendaknya sebagai rahmat yang tidak ternilai harganya. Apabila orang mau memperhatikan dengan seksama terhadap makhluk-makhluk yang ada di jagat raya ini, ia mengetahui bahawa semua makhluk yang ada di dunia ini tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang tak bisa dihindari. Kesemuanya menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya. Terakhir adalah menanam tanaman. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Qadatah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh barang, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan hadis di atas menyatakan bahawa hadis ini menunjukkan kepada kepedulian ajaran Islam terhadap lingkungan. Bahkan sikap melestarikan lingkungan, misalnya menanam pohon, tanaman atau tanaman, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui bahawa sebatang pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang cukup menopang kehidupan manusia. Kesimpulan dari materi menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, Allah melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, fasad artinya kerusakan. Dalam pengertian yang lebih jelas, fasad mencakup semua bentuk kerusakan, baik bersifat materi maupun rohani. Yang ketiga, fasad di dalam agama dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berbuat maksiat, bid'ah dan syirik. Yang keempat, tindakan merusak tanaman bisa berwujud dalam bentuk ilegal logging atau penebangan liar menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, termasuk pembakaran hutan.